Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Kembali lagi bersama saya, Dias. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kosakata-kosakata yang ada di bab 2 buku Mina no Nihongo. Nah, sesuai janji saya, di video kali ini, kita akan membahas tentang pola kalimat yang ada di buku Mina no Nihongo bab 2, minasan. Oke, minasan langsung aja buka bukunya ya. Buka buku Mina no Nihongo yang versi bahasa Indonesia di halaman 20. Oke minasan, sebelum kita masuk ke pola kalimat yang pertama, saya akan mengingatkan bahwa di pembahasan pola kalimat kali ini, kita juga akan menggunakan buku Mina no Nihongo yang versi bahasa Jepang ya minasan. Jadi, setelah kita menyelesaikan pola kalimat yang pertama, kita akan langsung lanjut ke buku yang versi bahasa Jepangnya minasan untuk lebih diperjelas ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Oke minasan, sudah dibuka buku Mina no Nihongo yang versi bahasa Indonesianya? Ya, di halaman 20 ya minasan. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 1. Pola kalimat yang pertama yaitu adalah kore, sore, dan are. Kore, sore, dan are. Kore, sore, dan are adalah menunjukkan benda yang berfungsi sebagai kata benda minasan. Nah, seperti yang kemarin kita bahas di kosakata kemarin ya minasan, bahwa kore adalah benda yang ada di dekat si pembicara. Sementara sore adalah benda yang ada di lawan bicara minasan. Dan are adalah benda yang jauh dari keduanya minasan. Oke, kita coba lihat contoh yang ada di bagian 1 nomor 1 ya minasan. Sore wa jisho desu ka? Sore wa jisho desu ka? Yang artinya apakah itu kamus atau itu kamus? Itu kamus. Sepertinya arti yang ada di buku ini sedikit typo ya minasan atau salah. Karena sore adalah artinya itu minasan, bukan ini. Kalau minasan lihat di buku, itu artinya adalah ini kamus. Ini kamus. Sementara sore sendiri artinya adalah itu minasan. Yang arti dari sebenarnya adalah itu kamus dan bukan ini kamus. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh bagian kedua ya. Bagian kedua. Kore wa dare no kasa desu ka? Kore wa dare no kasa desu ka? Yang artinya adalah ini payung siapa? Ini payung siapa? Oke minasan, sepertinya minasan belum paham ya. Oke, biar lebih paham, mari kita lanjut ke versi yang bahasa Jepangnya minasan. Minasan, silakan buka buku Mina no Nihongo yang versi bahasa Jepang di halaman 16 ya minasan. Nah, udah dibuka belum nih bukunya? Kalau sudah dibuka, kita akan memasuki nomor 1 di Renshu A. Nah, cara mengerjakan Renshu A ini masih sama seperti kemarin ya minasan. Seperti yang kita bahas di Renshu A yang ada di bab 1 minasan. Yaitu adalah kosakata atau kalimat yang ada di luar kotak itu sudah mewakili nomor-nomor selanjutnya minasan. Jadi seperti itu cara mengerjakannya minasan. Oke, kita langsung aja ke nomor 1 ya. Nomor 1. Kore wa sukue desu ka? Kore wa sukue desu ka? Ini meja. Ini meja. Karena ini kalimat tanya bisa diartikan juga sebagai apakah ini meja? Apakah ini meja? Oke. Nah, kalau minasan perhatikan, kalimat tersebut menggunakan kore minasan. Yang artinya, benda tersebut berada di dekat si pembicara ya minasan. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kalimat yang ada di bawahnya minasan. Kore wa shimbun desu. Kore wa shimbun desu. Yang artinya adalah ini adalah koran. Ini adalah koran. Nah, sama seperti tadi ya minasan, karena ini menggunakan kore, berarti
benda tersebut berada di dekat si pembicara ya. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya minasan. Masih di nomor 1 ya. Kore wa meishi desu. Kore wa meishi desu. Yang artinya adalah ini adalah kartu nama. Ini adalah kartu nama. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Kalau minasan sudah paham, kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya minasan. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Yang artinya adalah ini apa? Ini apa? Atau ini adalah benda apa? Nah, ini adalah contoh kalimat yang kita gunakan untuk bertanya minasan. Untuk bertanya saat kita tidak mengetahui nama benda tersebut minasan. Oke, seperti itu ya. Oke, karena kalimat yang ada di nomor 1 sudah habis, kita lanjut ke pola kalimat yang kedua ya. Mari kita buka lagi buku Mina no Nihongo yang versi bahasa Indonesia minasan. Di halaman 20. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang kedua ya minasan. Yaitu ada di nomor 2 minasan. Pola kalimat yang kedua yaitu ada kono, sono, dan ano. Kono, sono, dan ano. Pola kalimat ini digunakan untuk menerangkan suatu benda ya. Nah, minasan bisa lihat nih contoh yang ada di gambar nomor 2 minasan. Di bawah nomor 2 itu ada sebuah gambar minasan. Silakan minasan lihat ke situ minasan. Nah, kono itu adalah untuk menerangkan benda yang ada di dekat si pembicara minasan. Sementara sono adalah untuk menerangkan benda yang ada di dekat lawan bicara minasan. Sementara ano adalah untuk menerangkan benda yang ada jauh dari keduanya minasan. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya ya. Yang nomor 3 ya minasan. Kono hon wa watashi no desu. Kono hon wa watashi no desu. Yang artinya adalah buku ini punya saya. Buku ini punya saya. Nah, kono di sini berfungsi untuk menerangkan benda. Bendanya yaitu adalah buku yang menerangkan bahwa buku tersebut adalah milik si pembicara minasan. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 4 ya. Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Yang artinya adalah orang itu siapa? Orang itu siapa? Atau siapakah beliau? Nah, ano di sini untuk menerangkan adalah bahwa beliau itu siapa. Menggunakan ano karena benda tersebut berada jauh dari keduanya minasan. Berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara ya minasan. Oleh karena itu dia menggunakan ano minasan. Oke, biar minasan lebih paham lagi, kita masuk ke buku yang versi bahasa Jepangnya ya. Yaitu ada di halaman 16. Oke, kita langsung masuk ke nomor 6 ya minasan. Karena pola kalimat yang berhubungan adanya di nomor 6 minasan. Oke, kita langsung masuk aja nih minasan ke nomor 6. Oke, untuk kalimat yang pertama, kono techo wa watashi no desu. Kono techo wa watashi no desu. Yang artinya adalah buku catatan ini punya saya. Buku catatan ini punya saya. Oke, selanjutnya minasan. Sono kagi wa watashi no desu. Sono kagi wa watashi no desu. Yang artinya adalah kunci itu punya saya. Kunci itu punya saya. Menggunakan sono karena bendanya itu ada di dekat lawan bicara minasan. Oleh karena itu dia menggunakan sono ya. Oke, kalimat selanjutnya minasan. Kono kabang wa watashi no desu. Kono kabang wa watashi no desu. Yang artinya adalah tas ini punya saya. Tas ini punya saya. Oke, karena sudah selesai, kita lanjut ke pola kalimat yang selanjutnya ya. Yaitu adalah so desu. So desu. Nah, pola kalimat so desu ini biasa diartikan sebagai nominal yang berfungsi untuk menyatakan kalimat positif minasan. Dapat menggunakan so desu ketika kita
menjawab dengan positif minasang, atau jawaban kita itu adalah benar. Jadi kita bisa menjawab dengan so desu. Oke, masih bingung ya? Oleh karena itu kita masuk lagi minasang ke contoh kalimatnya ya. Oh ya minasang, nomor 3 ini pola kalimatnya ada di buku Minano Nihongo yang versi bahasa Indonesia ya. Seperti tadi minasang, ada di halaman 20 di nomor 3 ya minasang, yaitu pola kalimat so desu. Oke, kita langsung masuk aja ke contohnya ya minasang, yang ada di nomor 5 minasang. Sore wa jisho desu ka? Sore wa jisho desu ka? Yang artinya adalah, apakah itu kamus? Apakah itu kamus? Nah, di sini kalian bertanya nih, apakah ini kamus? Lalu lawan bicara pun mengkonfirmasi minasang bahwa jawabannya benar atau kalimat positif ya. Nah, langsung aja dia mengatakan seperti ini minasang. Hai, so desu. Hai, so desu. Yang artinya adalah, iya, ini adalah kamus. Jadi minasang tidak perlu menyebutkan bendanya lagi ya. Tinggal menjawab so desu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau yang jawabannya salah gimana sensei? Nah, kalau yang jawabannya salah, maka tidak bisa menggunakan so desu minasang. Tapi kalau jawabannya salah itu menggunakan chigaimasu. Chigaimasu yang artinya adalah bukan atau salah. Nah, seperti itu ya minasang. Nah, minasang bisa lihat di contoh yang nomor 6 dan nomor 7 minasang. Oke, nomor 6. Sore wa mirasang no desu ka? Sore wa mirasang no desu ka? Iye, chigaimasu. Iye, chigaimasu. Yang artinya adalah, apakah itu punyanya saudara Miller? Bukan, ini bukan punyanya saudara Miller. Nah, minasang tinggal jawab chigaimasu, yang artinya adalah bukan. Nah, tadi itu contoh jawaban yang negatif ya minasang, yaitu adalah chigaimasu, yang artinya adalah bukan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 7 ya minasang. Sore wa shapu pensiru desu ka? Sore wa shapu pensiru desu ka? Iye, borupen desu. Iye, borupen desu. Yang artinya adalah, apakah itu pensil mekanik? Apakah itu pensil mekanik? Lalu dia menjawab, iye, borupen desu. Bukan, ini adalah pulpen atau ini adalah ballpoint. Dan yang tadi barusan itu minasang adalah contoh yang menyatakan bahwa itu adalah kalimat atau jawaban yang sebenarnya minasang. Nah, untuk pola kalimat yang ini sepertinya sudah jelas ya. Nah, karena di Renshu A-nya itu tidak ada contoh minasang, atau yang di versi bahasa Jepangnya itu tidak ada contoh, jadi nggak apa-apa minasang. Harusnya sampai sini sudah jelas. Jadi kita bisa lanjut ke pola kalimat selanjutnya minasang, yaitu di nomor 4 ya. Nah, di pola kalimat selanjutnya itu ada nani nanika, nani nanika. Apa sih maksudnya? Seperti penjelasan yang ada di buku minasang. Dengan kalimat tanya ini memberikan pilihan yang lebih dari 2 minasang. Lalu, lawan bicara akan memilih jawaban yang benarnya. Nah, untuk cara menjawabnya tidak perlu menggunakan hai atau iye ya. Jadi minasang langsung saja sebutkan jawaban yang benarnya minasang. Langsung aja kita masuk ke contohnya ya minasang. Untuk contohnya, itu ada di bawahnya ya minasang, yaitu di nomor 8. Nomor 8. Kore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Kyu desu. Kyu desu. Yang artinya adalah, apakah ini angka 9 atau angka 7? Lalu lawan bicara pun mengkonfirmasi minasang. Kyu desu. Bahwa itu adalah angka 9 dan bukan angka 7 ya minasang. Oke, supaya lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh yang di Renshu A minasang. Di buku Minano Nihongo yang versi bahasa Jepang di halaman 16 ya. Oke, minasang bisa lihat di nomor 2 minasang. Jadi, pola kalimat tadi bukan hanya untuk menanyakan angka minasang, tapi juga bisa menanyakan benda atau hal-hal yang lain ya minasang. Seperti contoh yang ada di nomor 2 Renshu A minasang. Oke, di kalimatnya ini dia hanya bertanya ya minasang ya. Jadi tidak ada respon ya minasang. Oke, kita langsung aja ke kalimat yang pertama di nomor 2.
Sore wa borupen desu ka? Shapupen shiru desu ka? Sore wa borupen desu ka? Shapupen shiru desu ka? Yang artinya adalah, apakah itu ballpoint atau pensil mekanik? Apakah itu ballpoint atau pensil mekanik? Nah, kalimat sebelumnya sama nih. Dia menanyakan tentang angka juga minasan. Nah, sekarang di kalimat selanjutnya juga akan menanyakan tentang angka ya minasan. Oke, kita langsung aja ya minasan. Sore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Sore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Yang artinya adalah, apakah itu angka 1 atau angka 7? Apakah itu angka 1 atau angka 7? Nah, seperti itu ya minasan. Oke, kita lanjut ya minasan. Kalau tadi menanyakan angka, sekarang dia menanyakan huruf minasan. Huruf hiragana kan kadang ada yang mirip-mirip nih minasan. Mungkin dia ingin membedakan ya minasan. Oke, kalimatnya adalah sore wa a desu ka? O desu ka? Sore wa a desu ka? O desu ka? Yang artinya adalah, apakah itu huruf A atau huruf O? Apakah itu huruf A atau huruf O? Nah, seperti itu ya minasan. Oke, karena kalimatnya sudah selesai, kita lanjut lagi ke bumpo yang selanjutnya atau pola kalimat selanjutnya minasan. Oke, silakan buka kembali buku Mina no Nihongo yang versi bahasa Indonesia minasan. Di halaman 21 ya. Halaman 21 nomor 5 minasan. Nah, untuk pola kalimat selanjutnya kita ketemu lagi nih sama si partikel no. Nah, partikel no di sini fungsinya ada dua minasan. Nah, untuk fungsi yang pertama itu ada di contoh nomor 9 minasan. Itu berfungsi untuk kata benda satu untuk menerangkan kata benda dua minasan. Jadi, contoh kalimatnya adalah kore wa pasopon no hong desu. Kore wa pasopon no hong desu. Yang artinya adalah, ini buku komputer atau ini buku yang berisi tentang komputer. Oke, seperti itu ya minasan. Jadi, maksud kalimat tersebut adalah buku tersebut itu menceritakan atau yang berisi atau yang berkaitan dengan komputer minasan. Nah, untuk fungsi partikel no yang kedua adalah yaitu untuk menyatakan kepemilikan minasan. Biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh yang nomor 10 ya minasan. Nomor 10. Kore wa watashi no hong desu. Kore wa watashi no hong desu. Yang artinya adalah, ini adalah buku saya. Ini adalah buku saya. Oke, seperti itu ya minasan. Jadi, maksud dari kalimat tersebut adalah si pembicara menyatakan bahwa buku tersebut adalah miliknya minasan. Oleh karena itu menggunakan partikel no. Oke, supaya lebih jelasnya lagi kita buka buku yang versi bahasa Jepangnya ya minasan, yaitu di halaman 16 di nomor 3 dan juga nomor 4 minasan. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 3 ya. Oke, di nomor ketiga ini adalah merupakan contoh kalimat atau fungsi pertama partikel no minasan, yang dimana kata benda satu untuk menerangkan kata benda dua minasan. Oke, kita langsung masuk aja ya ke nomor 3 di kalimat yang pertama. Kore wa kuruma no hong desu. Kore wa kuruma no hong desu. Yang artinya adalah, ini adalah buku mobil. Nah, seperti yang saya jelaskan di contoh kalimat sebelumnya minasan, bahwa buku tersebut adalah buku yang berkaitan dengan mobil minasan. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, untuk sisa kalimat yang ada di nomor 3, aku mau kasih tantangan nih ke minasan. Coba minasan untuk kerjakan dan artikan sendiri ya. Jadi, kita akan langsung masuk aja minasan ke nomor yang keempat, yaitu fungsi partikel no yang kedua minasan. Fungsi partikel no yang kedua ini untuk menyatakan kepemilikan ya minasan. Oke, kita langsung masuk aja minasan ke nomor 4 yang kalimat yang pertama minasan. Arewa watashi no kabang desu. Arewa watashi no kabang desu. Yang artinya adalah, itu adalah tas saya. Itu adalah tas saya.
Nah, seperti yang ada di contoh tadi minasan, menjelaskan tentang kepemilikan ya. Nah, jadi maksud dari kalimat tersebut adalah menjelaskan bahwa tas tersebut milik sang pembicara minasan. Oleh karena itu menggunakan partikel no ya. Oke, untuk kalimat selanjutnya aku juga mau kasih tantangan minasan. Minasan coba kerjakan dan artikan sendiri ya, supaya minasan juga terbiasa dengan soal-soal atau kalimat-kalimat seperti ini minasan. Oke, nah selanjutnya sepertinya kita sudah habis nih minasan. Untuk pola kalimat yang ada di bab 2 ini minasan. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah, kalau ada yang bertanya, loh kok udah selesai sensei? Kita belum bahas pola kalimat yang nomor 6, 7, 8 loh. Iya minasan, karena menurut saya di nomor 6, 7, dan juga 8 itu sudah terwakilkan minasan oleh kalimat-kalimat atau pola kalimat sebelumnya minasan. Atau kita sudah pernah belajar ya. Jadi itu hanya mengulang sedikit saja minasan atau flashback sedikit. Mungkin minasan bisa baca-baca sedikit minasan kalau minasan mau. Nah, seperti itu ya minasan. Tapi pada intinya itu sama saja minasan dengan pola kalimat yang telah kita pelajari sebelumnya minasan. Jadi menurut saya sudah cukup sampai di sini ya. Untuk di next video kita akan membahas tentang bungkei, rebung, dan juga kaiwa juga ya. Nah, jadi Minasang tinggal tunggu aja, oke? Dan jangan lupa untuk dibuka dan dibaca kembali Minasang, supaya Minasang tidak lupa ya dengan pola kalimat dan kosakata-kosakatanya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Saya Dias, ja, mata ne.